Pelatih kepala Persib Bandung Bojan Hodak memberikan tanggapannya terkait PT Persib Bandung Bermartabat yang saat ini perlahan-lahan tengah mencoba menaikkan standar dan level tim Persib Bandung. Hal tersebut meliputi pengelolaan Stadion Gelora Bandung Lautan Api hingga pembangunan pusat latihan tim Persib Bandung secara perlahan-lahan seperti disebutkan oleh sang pelatih kepala Bojan Hodak. Hodak mengatakan bahwa ia senang karena Persib Bandung saat ini mencoba berkembang dengan akan membangun satu lapangan latihan terlebih dahulu sebagai penunjang tim Persib Bandung dalam mengarungi kompetisi sebelum nantinya akan dibangun kompleks latihan penuh secara bertahap. Pelatih asal Kroasia tersebut kemudian menambahkan bahwa saat ini standar dan level tim Persib Bandung sudah di taraf Liga Champions Asia, yang mana mereka perlu menyesuaikan bare minimum dengan klub-klub Asia lainnya. Ia memberikan contoh seperti 3 tim yang satu grup dengan Persib Bandung di ACL 2 kemarin, yakni Ceceng FC, 4FC, dan Lyon City Sailors, yang disebutnya memiliki pusat latihan yang memadai dan harus diikuti standarnya oleh Persib Bandung. Di Indonesia saat ini, dari yang saya tahu, hanya Bali dan Dewa yang memiliki tempat latihan yang baik. Persib adalah klub pertama yang memiliki stadion sendiri. Dan yang saya dengar, sekarang semuanya sudah disetujui untuk memulai pembangunan satu tempat latihan. Setelah itu mereka akan membangun kompleks latihan penuh, yang dalam jangka panjang akan sangat bagus untuk klub, karena akan membawa Persib Bandung ke level yang sama dengan klub lain. Jika Anda bermain di Liga Champions, jika Anda pergi ke Tiongkok, Anda akan melihat fasilitas latihan mereka. Sangat luar biasa. Hal itu kemarin mereka berikan kepada kami untuk latihan. Port dan Sailors juga punya pusat latihan. Ini adalah standar untuk tim di Liga Champions. Jadi Anda harus mengikuti standar itu, kata Bojan Hodak. Pemain muda belakangan ini menjadi tumpuan Persib Bandung akibat banyak personel senior yang menepi karena cedera. Selain nama Kakang Rudianto di sektor sayap kanan, pelatih Persib Bandung mulai mengandalkan Robby Darwis di lini tengah. Dalam 2 laga terakhir, Robby Darwis dicap tampil api. Namun pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menjelaskan mengenai isu inkonsistensi pemain muda yang ia pantau sejak musim lalu. Pemain muda tampil apik dalam 1-2 laga, namun di laga lain setelahnya mereka dapat membuat kesalahan. Menurut pelatih berusia 53 tahun ini, saat seorang pemain umurnya bertambah, dia harus bisa menjaga konsistensi permainan dan tidak membuat banyak kesalahan. Hodak berharap Robby Darwis bisa terus mengevaluasi permainannya hingga tahu bagaimana cara dia menjaga ritme di level permainan terbaiknya di setiap pekan. Setelah semusim lebih berada di kultur sepak bola Bandung, Hodak menyadari tidak banyak pemain muda yang bisa tampil untuk tim besar Persib Bandung. Mereka harus punya mentalitas yang mumpuni dan mendapatkan tuntutan menang di setiap minggu dari para supporter. Itu sebabnya tidak mudah pula untuk Robby Darwis dan kawan-kawan. Persib sendiri kini punya skuad dengan materi pemain tertua di Liga 1 2024 dengan rata-rata usia 28,5 tahun. Kami memiliki beberapa pemain muda, tetapi masalahnya adalah pemain harus konsisten. Jika Anda ingat di musim lalu, ketika Beckham Putra dan Kakang Rudianto bermain, mereka bisa tampil 1-2 laga dengan baik. Tetapi setelah itu, membuat kesalahan. Ya, hal itu. Ketika umurnya bertambah, maka pemain akan lebih konsisten. Sama halnya dengan Robby. Beberapa laga dia bermain bagus, beberapa laga lain tidak. Saya harap dia kedepannya bisa tampil lebih konsisten. Bagi pemain muda, tidak mudah bermain di klub seperti Persib Bandung. Karena di sini setiap pertandingan harus menang. Yang mana di tim lain, mungkin tidak ada tekanan ini. Dan itu membuat pemain lebih mudah saat bermain. Tetapi tidak untuk Persib Bandung, kata Bojan Hodak. Pelatih kepala Persib Bandung Bojan Hodak memberikan tanggapannya terkait penampilan dari Adam Alis yang bermain sangat baik dalam 2 pertandingan terakhir, terutama saat Persib Bandung mengalahkan PSIS Semarang. Hodak mengatakan bahwa Adam Alis memang pemain yang memiliki kualitas, namun dirinya sempat mengalami masalah dengan kondisi fisiknya saat awal bergabung dengan Persib Bandung karena tidak berlatih dalam waktu yang cukup lama. Pelatih asal Kroasia tersebut menambahkan, sempat tertundanya kepindahan Adam Alis di awal musim membuat pemain asal Betawi tersebut sempat mengalami masalah dengan berat badannya yang naik secara drastis. Namun perlahan kondisi Adam Alis mulai membaik hingga puncaknya mampu menjadi kepingan penting di lini tengah Persib Bandung pada sisa musim ini, kala beberapa pemain mengalami cedera parah seperti Deddy Kusnandar dan juga Rahmat Irianto. Di pertandingan terakhir, dia bermain sangat baik. Adam adalah pemain yang bagus. Satu-satunya masalah adalah ketika dia datang, dia sempat libur karena ada penundaan dalam kepindahannya dari Borneo, sehingga dia tidak berlatih. Dia juga memiliki beberapa kilogram berat badan ekstra, tetapi sekarang perlahan mulai membaik, dan kami akan memilikinya untuk sisa musim ini, yang sangat penting, kata Bojan Hodak.
Gelandang serang Persib Bandung Taran Delpino sempat absen pada pekan lalu selama beberapa hari akibat sakit, hingga ia tidak dibawa kala timnya bertandang ke markas PSIS Semarang. Kondisi Taran mulai menurun usai menjalani latihan pada hari Rabu di pekan lalu. Ia menerangkan kondisinya sangat buruk hingga trombositnya terus menurun selama 3-4 hari. Pemain asal Spanyol tersebut menceritakan bahwa dirinya mengalami infeksi virus yang membuatnya tidak bisa bermain dalam pertandingan melawan PSIS Semarang. Namun setelah diberikan waktu istirahat dan meminum obat, kondisinya mulai membaik. Ya, 3-4 hari saya dalam kondisi tidak baik. Setelah latihan hari Rabu pekan lalu, setelah gym, ketika tiba di rumah saya merasa sangat buruk. Saya demam. Lalu saya melakukan cek darah, dan trombosit saya menurun. Setelah istirahat, minum obat, saya sudah lebih baik hari ini. Tetapi saya masih agak lemas, dan perlu waktu untuk kembali 100%, kata Taran Delpino. Persib Bandung kembali menggelar sesi latihan rutin pada hari Selasa kemarin, setelah sempat diberikan hari libur selama 1 hari, usai menempuh perjalanan pulang dari kota Semarang. Pada sesi latihan kemarin, pelatih kepala Persib Bandung Bowo Janodak menerangkan bahwa ia hanya memberikan materi latihan ringan untuk menjalani pemulihan kondisi. Sedangkan pemain yang tidak mendapatkan banyak menit bermain di laga melawan PSIS diberikan menu tambahan. Dalam sesi latihan yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api tersebut, 2 pemain yakni Edo Febriansyah dan Ahmad Agung tidak terlihat di lapangan karena fokus melakukan pemulihan dengan tim fisioterapis Persib. Kedua pemain tersebut mengalami cedera ringan sehingga dipisahkan dari sesi latihan. Agung akan kembali berlatih seperti biasa mulai esok hari, sedangkan Edo masih akan menjalani observasi lanjutan. Hari ini semua pemain menjalani pemulihan, dan pemain yang bermain lebih sedikit melawan PSIS Semarang mendapatkan sesi latihan tambahan. Edo dan Agung melakukan pemulihan. Agung akan mulai berlatih besok. Edo saya akan cek nanti. Saya rasa ia butuh beberapa hari lagi, kata Bowo Janodak. Pelatih kepala Persib Bandung Bowo Janodak memberikan informasi terkait kesiapan timnya dalam persiapan menghadapi pertandingan tandang melawan Persija Jakarta pada akhir pekan ini. Ketika ditanya apakah tim Persib Bandung mengalami tekanan jelang laga yang kerap dijuluki sebagai El Clasico Indonesia tersebut, Janodak mengatakan bahwa justru Persija yang sedang mengalami tekanan karena pastinya dituntut untuk menang. Ia menambahkan bahwa saat ini tim asuhannya cukup nyaman bertengger di puncak klasemen sementara Liga 1 2024 dengan margin poin yang cukup jauh dengan tim-tim di bawahnya. Ia mengatakan bahwa Persija pasti dituntut untuk memenangkan laga ini. Sedangkan baginya tim Persib Bandung sudah cukup bila mampu membawa 1 poin dari Bekasi dan sangat fantastis bila dapat memenangkan laga tersebut. Tidak tertekan, seperti yang saya katakan. Sekarang tekanannya ada pada mereka. Kami bermain di Jakarta. Kami mengalahkan mereka di beberapa pertandingan terakhir. Kami sekarang berada di puncak klasemen dengan selisih poin yang cukup. Jadi bagi mereka harus menang. Dan bagi kami tidak. Untuk kami, 1 poin sudah cukup. Jika menang itu fantastis. Jadi kami tidak merasakan tekanan seperti mereka, kata Bowo Janodak. Gelandang serang Persib Bandung Taran Delpino memastikan bahwa sakit yang sempat ia alami selama pekan lalu bukanlah demam berdarah dan kondisinya sudah lebih baik. Taran mengatakan bahwa dirinya akan kembali melakukan tes darah pada hari ini dan melihat apakah sel darah putihnya sudah meningkat atau belum. Ia juga akan memastikan sistem imun dalam tubuhnya sudah kembali normal. Pemain asal Spanyol tersebut mengaku sudah merasa lebih bugar dan berharap bisa kembali menjalani latihan dengan normal dalam waktu dekat ini secara perlahan-lahan untuk bisa bermain melawan Persija Jakarta. Tidak masalah, sekarang saya akan melakukan tes darah ulang, tes darah kedua, dan melihat apakah leukosit saya sudah meningkat, dan melihat bagaimana sistem imunnya. Sekarang saya sudah membaik. Ini hari yang bagus bagi saya untuk kembali berlatih. Saya harap besok bisa menikmati latihan dengan normal, step by step, siap bermain untuk akhir pekan nanti, kata Taran Delpino. Selain Taran Delpino yang sudah kembali latihan bersama skuad Pangeran Biru, nama Kapten Persib Bandung yakni Mar Anthony Clark juga dipastikan segera ikut latihan bersama tim Persib Bandung jelang laga kontra Persija. Dengan kembalinya 2 pemain inti Persib di atas, ada kemungkinan kedua pemain tersebut akan disiapkan Bowo Janodak untuk menghadapi Persija. Bahkan jelang laga besar minggu nanti ini, foto Kapten tim Persib Bandung yakni Mar Anthony Clark sempat terpampang di pusat perbelanjaan yang ada di kota Jakarta. PT Persib Bandung Bermartabat saat ini tengah mengalami dilema. Hal tersebut dikarenakan sebagian pemain Persib Bandung akan habis kontrak setelah kompetisi Liga 1 musim 2024 ini usai. Sebagian dari pemain tersebut bahkan kontraknya habis sebelum liga berakhir. Hal ini dikarenakan sempat terjadi perubahan waktu mulai dan berakhirnya kompetisi Liga 1
dalam beberapa musim terakhir yang semula berakhir pada bulan Maret menjadi bulan Mei. Menanggapi hal tersebut, pelatih kepala Persib Bandung Boy Joronak mengatakan bahwa para pemainnya akan fokus untuk meraih kemenangan dan membawa timnya menjadi juara di akhir musim terlebih dahulu. Namun pelatih asal Kroasia tersebut menuturkan bahwa memang terdapat beberapa pemain yang meminta gaji yang tergolong tinggi ketika bernegosiasi untuk perpanjangan kontrak. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya klub menggoda para pemain Persib Bandung untuk pindah, yang membuat nilai jual para pemainnya menjadi naik karena performa tim yang sangat baik dalam 3 hingga 4 musim kebelakang. Menurutnya hal tersebut dapat menjadi masalah bagi tim Persib Bandung karena akan sangat berkaitan dengan anggaran yang disediakan oleh manajemen. Ia mengkhawatirkan hal yang terjadi di musim lalu akan berulang, di mana beberapa pemain yang membawa Persib Bandung menjadi juara di musim lalu memutuskan tidak memperpanjang kontraknya dan hengkang ke klub lain yang menawarkan nominal lebih banyak. Lihat, jika kontrak berakhir, itu tidak berarti apa-apa. Pada akhirnya kami bermain untuk menang. Kami bermain untuk memenangkan liga. Beberapa pemain mungkin meminta gaji yang terlalu tinggi. Sekarang semua orang ingin membeli pemain Persib. Jadi harga pemain Persib naik. Ini menjadi masalah bagi klub. Apakah klub memiliki anggaran yang cukup untuk mempertahankan mereka semua? Hal ini terjadi tahun lalu dan terjadi lagi di tahun ini. Ini terjadi di mana-mana, kata Bojan Hoda.